Halo, apa kabar rekan-rekan sekalian? Khususnya para peternak entok ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu menjalani aktivitas. Di sini saya akan mencoba untuk membagikan satu buah pengalaman ya. Sebenarnya bagaimana sih menetaskan telur entok tanpa indukan ya? Artinya kita akan menggunakan mesin tetas. Kebetulan juga di sini entok yang biasa saya gunakan sedang sakit, jadi telur entok itu saya akan tetaskan menggunakan mesin tetas. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya dalam menetaskan telur entok menggunakan mesin tetas tanpa indukannya. Pertama kita kumpulkan dulu telur entoknya. Di sini rekan-rekan harus berhati-hati dalam mengumpulkan telur ya, karena sangat sensitif telur entok tadi. Nah, seharusnya sih menggunakan sarung tangan, tapi saya rasa tidak begitu jadi masalah lah ya. Kemudian diusahakan juga agar indukan yang lain tidak melihat kita ketika sedang mengumpulkan telur ya. Nah, karena dia akan stres. Kalau indukan itu stres, biasanya dia akan berhenti bertelur karena dia merasa terancam ya. Kalau telur kita ambil, dia akan merasa terancam, otomatis nggak akan mau bertelur lagi atau macet biasanya 1 atau 2 hari. Jadi setelah selesai kita kumpulkan, kita akan membawa ke dalam. Tapi sebelumnya di sini saya juga menunjukkan ada salah satu entok anakan ya, anakan tanggung. Tapi sebenarnya belum mati sih, sakit. Yang kepala tengleng-tengleng gitu. Biasanya orang banyak bilang mata biru ya. Jadi saat ini sedang terjadi wabah nih sebenarnya di farm saya. Nanti di segmen berikutnya saya akan coba bagikan tutorial juga bagaimana sih cara penanganan pertama di saat wabah ya. Jadi sebenarnya di sini juga sudah sering terjadi sih wabah-wabah seperti ini. Biasanya ya mata biru itu. Tapi mudah-mudahan 1 minggu habis itu pulih ya. Nah, jadi ada cara tertentu nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Tapi yang di kesempatan ini kita akan membahas penetasan telur ya. Jadi yang pertama rekan-rekan harus siapkan dulu air hangat ya. Jadi air hangat ini nanti akan kita gunakan untuk membasuh telur ya dari kotoran yang menempel. Jadi kotoran itu biasanya membawa bakteri ya, bakteri. Kita nggak tahu itu patogen non patogen. Yang pasti kalau kita basuh telur itu bersih, dan mudah-mudahan bakteri yang menempel pada cangkang pun akan berkurang ya, untuk memaksimalkan hasil tetas nanti. Nah, jadi di sini saya menggunakan air hangat dan tisu, atau juga bisa rekan-rekan menggunakan kain yang halus ya, jangan gunakan yang kasar seperti saya pernah melihat tutorial YouTube tadi menggunakan berus cuci piring ya, atau sikat cuci piring. Itu kan kasar itu. Jadi dia bilang di situ untuk supaya cangkangnya tidak terlalu tebal. Nah, justru saya rasa itu akan membuat daya tetas telur akan semakin berkurang. Nah, jadi kita di sini cukup menggosok, membersihkan kotoran yang menempel pada cangkang telur. Bisa menggunakan tisu, bisa juga menggunakan kain yang permukaannya halus. Nah, oh ya teman-teman, diusahakan ketika kita menggosok telurnya itu secara perlahan ya, jangan terlalu goyang kali telurnya.
Nah, sudah selesai digosok semua telurnya. Kemudian langsung kita masukkan ke mesin tetes ya. Jangan ditunda-tunda lagi karena telurnya kan dalam keadaan basah tuh. Ditakutkan nanti akan merusak kualitas telur itu sendiri. Oh ya teman-teman, jadi di video ini kita akan bagi nanti ya di part 1 dan part 2. Di part 2 nanti kita akan tunjukkan bagaimana hasilnya ya, berapa butir yang menetas dan berapa butir yang gagal. Nantikan terus videonya, tapi ikuti, jangan lupa di subscribe ya. Jadi teman-teman, kita susun aja secara acak telurnya. Di sini ada 13 butir ya. Nanti di video selanjutnya kita akan tunjukkan bagaimana hasilnya ya. Kemudian saya menggunakan termostat di 35 derajat lampu mati, lampu hidup, dan di 39 derajat lampu mati ya. Jadi suhu normalnya nanti di 37,5 dan sampai 38 ya, 38 derajat Celcius. Sejauh ini terima kasih telah menyaksikan. Tunggu video berikutnya.